Batam Channel. Selamat malam Bang Jumpa. Izin Bang Jumpa mau bertanya. Kasus yang dialami oleh PT Dani Stasa Lestari ini, menurut Bang Jumpa seperti apa? Gitu, pandangan Bang Jumpa gitu. Oke, terima kasih kesempatan ini. Jadi sebenarnya kalau kita membedah histori dari kepemilikan PT Dani ini terhadap lahan tersebut, itu sudah melalui proses yang legal dan sah secara peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga negara pada akhirnya memberikan hak yang tertinggi yang diberikan pemerintah kepada negara itu dalam bentuk sertifikat. Nah, kemudian dalam hal ini kepemilikan PT Dani di lokasi tersebut sebenarnya itu untuk 80 tahun. Namun untuk pembayaran uang wajib tahunan otoritanya sendiri itu diberlakukan 30 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, permasalahannya di 30 tahun pertama, ada apa BP Batam bisa mencabut hak atas hak yang diberikan negara kepada PT Dani, yaitu sertifikat, dengan cara tidak menerima pembayaran WTO yang mau dibayarkan oleh PT Dani. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita dan masyarakat, apalagi terhadap investasi yang akan masuk di Batam ini. Bagaimana sebuah investasi bisa masuk dengan hanya feasibility study 30 tahun saja? Kemungkinan kalau dari segi bisnisnya mereka belum break even point. Seorang investor mau berinvestasi satu daerah, pertimbangan mereka yang pertama adalah jangka waktu. Kalau hanya 30 tahun, saya pikir Batam ini tidak akan dipenuhi dengan investasi. Tapi kalau Batam memberikan suatu jaminan bahwa keberlangsungan investasi 80 tahun, kemungkinan para investor juga akan rame-rame masuk ke Batam. Jadi tolong kepada petinggi-petinggi di BP Batam, terutama kepala BP Batam yang ex officio, wali kota ex officio kepala BP Batam, untuk dapat mempertimbangkan untuk tidak semena-mena mencabut kepemilikan pengelolaan itu di tengah jalan. Berikanlah kesempatan kepada investasi untuk dapat berinvestasi untuk jangka waktu yang sepanjang 80 tahun. Saya pikir Batam ini akan menjadi kota Batam, kota madani, dan kota yang modern di dunia ini. Nah, khusus untuk masalah PT Dani, saya pikir juga Pengadilan Negeri Batam juga harus memegang prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa dan mengadili gugatan dari PT Dani kepada BP Batam. Pertama, yang kita paling tekankan kepada pengadilan agar memegang prinsip kehati-hatian. Jangan seperti kesempatan gugatan beberapa waktu yang lalu, secara sepihak Pengadilan Negeri Batam langsung mengatakan bahwa ini bukan kompetensi mereka, tanpa ada memeriksa alat bukti. Dan ini merupakan pelanggaran hukum acara. Jadi kami mengharapkan Pengadilan Negeri Batam harus memegang prinsip kehati-hatian di dalam memeriksa dan mengadili perkara akuo. Itu saja saya pikir. Terima kasih. Batam Channel.